Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati Sohibul Hajat Bapak Dr. Haji Agustiansa dan Ibu Dr. Haja Pipa Argentina. Subhanallah, namanya lah Pipa Argentina pula. Mantap ini ngecaknya waktu melahirkan dulu Ibu Pipa nih lagi ngidam tuanya, lagi ngidam Piala Dunia nih. Ya. Alhamdulillah karena wong kita ini ngenjuk nama yang macam itu Pak. Lahir bulan Agustus ngenjuk nama Agus. Saya tahu Dr. Agustiansa apa Agustusnya? Nah, ya. Lahir bulan Januari. Ini di Jakarta Pak. Dia main hobi piano. Artis apa kemarin? Lahir anak ngenjuk nama piano. Iya macam-macam kemarin kawan aku hobi mancing, anaknya lanang nama Betok Ardiansa. Nah, boleh yang lamu, boleh betino, Sepat Ariati namanya. Cocok kalau lanang Betok betino Sepat. Nah, langsung lahir sikok lagi Selontok namanya. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, kawan-kawan alumni SMA 2 tahun 96 yang hari ini alhamdulillah dalam rangka reuni dan sekaligus halal bihalal di kediaman Bapak Dr. Haji Agustiansa ini yang tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Yang pertama dan paling utama dan rasanya tidak ada yang lebih utama kecuali kita banyak-banyak memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas saya secara pribadi pada Bapak Ibu maupun pemirsa Sky TV dimanapun Anda berada mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kemenangan yaitu Idul Fitri 1 Syawal 1435 Hijriah. Yang paling bersyukur nian tahun ini lebarannya serempak Bapak Ibu. Ya walaupun kemarin puasanya tidak ada samo, tapi lebarannya alhamdulillah samo, ya. Karena beberapa tahun yang lalu pernah kejadian itu lebarannya beda Bapak Ibu, ya. Lebarannya tidak samo, begocor, ribut nian, bebalah sampai dibawa ke kantor polisi. Apa diperbalik kantor polisi rupanya kata yang puaso. Nah, jadi cocok. Kata yang puaso ribut lebaran. Nah, ini alhamdulillah tahun ini puasonya tidak serempak tapi alhamdulillah lebarannya sama. Alhamdulillah. Salam teriring salawat tercurahkan kepada junjungan kita suri tauladan umat sosok manusia yang paling agung, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tentunya beliau ini menjadi suri tauladan kita. Beliau ini menjadi panutan kita. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah seorang yang patut kita contoh. Apapun yang beliau laksanakan, maka harus kita laksanakan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sudah ada di dalam diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Apapun yang digawikan oleh Rasulullah kita gawikan. Salah satunya anjuran dari Rasulullah SAW seperti apa yang hari ini dilakukan oleh kawan-kawan dari alumni SMA 2 seluruh keluarga besar, yaitu dalam rangka silaturahim atau berhalal bihalal. Ya. Qala Rasulullah SAW man ahabba ayyubsatalahu fi rizqi wa an yunsa'alahu fi asarihi falyasir rahimahu. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang pengen umurnya dipanjangkan oleh Allah, umurnya pengen dipanjangkan oleh Allah dan rezekinya pengen diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, falyasir rahimahu, maka hendaklah mereka menyambung tali silaturahim. Makanya wong-wong yang berkumpul-kumpul itu insyaallah umurnya panjang Bapak Ibu, ya. Rajin pertemuan, rajin tahlilan, rajin rapat, ya. Insyaallah umurnya panjang, ya. Kalau yang jarang keluar itu biasanya yang cepat mati, Bapak, ya. Kemana mamang itu tidak keluar-keluar, nah, tidak keuruan, mati rupanya. Karena tidak pernah keluar, umur tidak ada bertambah-tambah, ya. Tapi kalau kita yang silaturahim macam ini, ya. Misalnya Pak Amin ini bakal mati besok, misalnya Pak Amin, nangis Ibu Asimah aja, ya. Misalnya contoh, ya. Pak Amin ini bakal meninggal besok, karena hari ini silaturahim, ya. Hari ini ada kumpul-kumpul sama kawan-kawan lama, nambah lagi bonus umurnya. Jadi wong-wong yang sering melaksanakan silaturahim kata Rasulullah umurnya itu dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, luar biasa, ya. Jadi kita yang sering kumpul-kumpul, reuni-reuni termasuk ini halal bihalal, ya, apalagi kita ini dari rumah ke rumah, orang Islam ini kan berlebaran nih. Cuman di Palembang ini hebat Pak, lebarannya sebulan.
Uang lebaran sehari men Palembang ini sebulan mak lebaran terus pokoknya gelok ternyata kosong-kosong masih lebaran pokoknya datang tak tahu kapan lagi uang habis lebaran kita masih lebaran itu luar biasa Pak, saling berkunjung satu ke satu lain, bersalam-salaman ya, kemudian bercicip-cicipan makanan itu luar biasa, tanda tawa haru seluruhnya berkumpul. Sama lah kawan-kawan nih mungkin sudah lama tak ketemu ya, saling ketemu satu sama lain, siko anak berapa ya. Yang penting jangan nanya bini berapa ribu, yang lain tuh ya. Dah bagus. Jangan nanya bini berapa, kacau urusannya mak kerok dibuatnya ya dah. Nanya anak berapa Pak Amin ya dah. Luar biasa Pak. Ternyata itu jaminannya ya. Orang yang seling bersilaturahim umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, rezekinya Pak. Bekat-bekat berkumpul kan bertanya, "Kau gawe kau apa?" "Aku ini." "Oh, coba Amin. Aku nyerpis kompor." "Nah, amun dosa manggil orang lain lagi, Pak Amir baik, ya. Pak dokter nih ahli kulit. Nah, apa nak ke dokter lain, dokter. Nah, akhirnya panjang cerita itu. Nah, itulah yang menjadikan rezeki kita bertambah, wong yang galak berkumpul itu. Wong yang buntu itu biasa ndak galak berkumpul, Pak dokter. Ya, mendep di rumah kate loka. Berkawan dewean, ngoceh dewek, ngomong dewek, ujung kirim kawan kilometer 6,5 Pak Ambang. Kilometer 6,5 Bu itu. Tempat dong stres tuh ya dak. Ndak kate kawan ngomong. Nah, jadi kalau yang galak bersilaturahim, umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, rezekinya diluaskan Allah. Nah, alhamdulillah melalui momen Idul Fitri 1435 Hijriah ini kita tingkatkan silaturahim, sanak, famili, andai tolan, keluarga, kawan-kawan dekat bersilaturahim. Mudah-mudahan umur kita semua akan dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rezeki kita diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para jamaah yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita belum lama ditinggalkan oleh bulan suci Ramadan ya. Sekarang kita sudah beridul fitri 1435 Hijriah. Sebenarnya banyak pelajaran berharga yang kita dapatkan dari Ramadan kemarin. Bagaimana sebulan penuh kita dididik selama bulan suci Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui yang namanya satu bulan, yaitu bulan Ramadan. Keimanan kita dididik sama Allah. Sedekah kita dididik soal harta, baca Quran kita dididik, digemblang Pak sebulan penuh, ya. Masjid-masjid, musola-musola, langgar-langgar luar biasa sebulan ini Pak. Kita yang tidak pernah buka Quran, tahu-tahu buka Quran, wah luar biasa Pak. Yang bersedekah pun macam itu. Nah tinggal sekarang, mampukah kita kemudian menyikapi itu? Sanggup tak kita kemudian mempertahankan perilaku-perilaku yang kita gawikan selama bulan suci Ramadan? Itu yang paling penting, ya. Karena apa? Saya sering ngomong sama ibu-ibu kemarin waktu Ramadan. Kamu sadar tak kataku, pengeluaran Ramadan ini besarnya bukan main Pak, luar biasa. Ya. 2 kali lipat bahkan 3 kali lipat mempersiapkan kue, makanan, minuman untuk lebaran. Tapi kok ado-ado baik Pak. Duitnya tuh ado-ado baik. Kita ni tak sadar bahwa ternyata itu adalah balasan dari sedekah yang kita keluarkan. Selama apa? Selama bulan suci Ramadan kita terpanggil untuk bersedekah, ya. Saya sering ngomong tuh di lampu merah yang tadinya cuma 2 pengemis Ramadan nambah 5 Pak jadi 7. Tak tahu dari mana. Pokoknya yang tidak biasa ngemis, menak ngemis bulan Ramadan ini saking kebanyak lokaknya itu. Luar biasa itu. Nah, perilaku kita yang bersedekah inilah yang kemudian menjadikan kita itu bisa menyanggupi kebutuhan kita selama bulan suci Ramadan. Tapi kita tidak sadar. Sehingga sesudah bulan suci Ramadan, ya, kita tinggal ke gawe itu. Yang tadi biasa bersedekah, tak lagi bersedekah. Yang biasa sholat berjamaah, lah tak galak lagi sholat berjamaah. Ya. Yang tadi sudah biasa baca Qurannya hilang. Padahal luar biasa Bapak Ibu. Ya. Kalau kita pertahankan perilaku-perilaku kita terutama bersedekah, selesai Pak. Ya. Tapi Ramadan kemarin saya mendapat pelajaran berharga. Ya, para pemirsa SkyTV dimanapun Anda berada, Bapak Ibu, para jamaah. Dan kejadian itu adalah kejadian yang menyadarkan saya. Ya. Saya bertausiah Bapak Ibu di salah satu masjid. Saya kemarin Ramadan khusus ngajarin ilmu tauhid sama kawan-kawan. Sama Bapak Ibu, sama para jamaah. Saya mengajarkan bagaimana berlebaran tidak beli makanan, tidak beli minuman, tidak beli kue. Jadi ilmu yang kuajar kemarin lewat TV tinggal ngangkat tangan Pak Dr. Agus. Ya. Minta dengan Allah, dalilnya saya bacakan. Ya. Bahwa Allah yang janji siapa minta diinjuk. Selesai ceramah Pak, selesai ceramah. Saya berjalan nak keluar, ada budak bujang lah kira-kira. Besar, tinggi, putih, belagak lah, cak aku ni lah kira-kira. Ya.
Ya kurang lebih lah min, ya kurang lebih ya. Keluar deketi aku dia, Pak Ustadz dia bilang. Apa kata aku? Yang Pak Ustadz omong ke tadi itu bener nih apa tidak? Nah, aku terkejut saya Pak. Pertanyaannya itu sederhana loh, Pak Ustadz. Saya kan ngajari, saya ngangkat tangan saya bilang tahun kemarin. Ya Allah, minta maksubah, lontong, rendang, opor. Ya. Saya ceritakan sama beliau. Ketika saya minta besoknya mertua nelpon, tahu-tahu dikirim rendang, dikirim ayam opor. Dapat galo yang saya tulis. Nah dia nanyo, cerita Pak Ustadz tuh bener apa tidak? Wih saya terkanjat bu, apa dia bahasa kita nih, terkejut. Ya. Nah, terkanjat, berdesau, nggak nyangka. Iya nggak nyangka. Dah camin akan awam bahasa Palembang, kan masih nak bahasa Palembang ni lah bagus. Cara kita orang Palembang. Terkejut aku tuh dia ternyangkut. Ngapu aku langsung connect Bapak Ibu. Oh ternyata bisa jadi loh selama aku ceramah ini dia anggap wong cerita aku nih main-main Pak. Dia anggap wong main-main kan. Aku ini kan dia kenal wong kan ustadz paling lemak. Angkat minta mobil datang. Minta rumah dinjo. Naik haji, tidak mayar, tidak naftar, tidak ngantri. Aku naik haji tidak mayar, Mak. Mayar tidak, ngantri tidak, naftar tidak. Bukan bangga, bukan. Bangganya itu bahwa janji Allah itu benar. Nah ilmu inilah yang kupasar ke di Palembang ini Pak, di luar. Kemarin kita tabligh akbar di Bangka, saya ajarin juga itu. Ketemu sama Pak Bupati di sana. Ya. Saya ajarin ilmu ini, Bang. Ada yang nanyo. Itulah pertanyaan, itulah yang kemudian menyadarkan saya. Oh jangan-jangan. Wong yang denger aku ceramah selama ini dikiranya Ustaz Ali ini main-main. Aku dinjong mobil, jong main-main, naik haji dak mayar, main-main, dapat kue datang ke rumah, ujinya main-main. Bapak Ibu melalui mimbar ini, pemirsa Sky TV dimanapun Anda berada, silahkan buka surah Ali Imran ayat ke-37. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa anbataha nabatan hasanan." Wa qabbalaha Zakaria kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa. Faqala ya Maryamu anna laki hadza? Qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Ayat inilah yang mungkin menyadarkan kepada Bapak Ibu para jamaah pemirsa Sky TV dimanapun Anda berada bahwa apa yang saya ceritakan itu sebenarnya punya dasar dan landasan. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Kami terima Maryam itu dengan pembesaran yang baik. Kami besarkan Maryam itu dengan pembesaran yang baik. Wa kafalaha Zakaria, dan kami serahkan kata Allah pengurusan Maryam itu kepada Zakaria. Perhatikan ayatnya Pak, Bu, perhatikan ayatnya. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Ketika Nabi Zakaria masuk ke dalam mihrab itu tempat ibadahnya Maryam, wajada indaha rizqa. Kaget Nabi Zakaria. Di pojok meja tempat Maryam itu berusaha, tempat Maryam itu beribadah, sudah ada makanan, minuman, buah, balu bahasa kita nih maksubah, mak lampir, apa lagi? 8 jam, bolu lapis, apel, anggur, minuman seluruhnya sudah ada di pojok meja. Wajada indaha rizqa. Apa istimewanya makanan minuman yang ada di pojok mejanya Maryam ini? Perhatikan ayat kalimat berikutnya. Faqala ya Maryamu anna laki hadza. Nabi Zakaria itu bertanya, Bu. Maryam, dari mana makanan ini? Sama lah aku misalnya. Masuk ke rumah Pak Dokter ini, bingung aku. Bingung aku. Pak Dokter, alangkah besar rumah ini. Tentunya di otak aku, pasti sebenarnya Pak Dokter ini tidak ada mampu buat rumah besar ini. Makanya aku tanya. Kalau sekarang aku tidak nanya karena beliau dokter, Maaf loh, misalnya beliau meca atau ngeruntung, misalnya kan punya rumah besar macam ini. Aku kan bertanya Pak Dokter. Pak Agus, dari mana kok bisa rumah? Kan aku heran. Nah itulah Nabi Zakaria itu heran. Karena dia tidak melihat Maryam itu ke pasar, belanja, masak. Jadi setiap dia masuk, ada makanan. Setiap dia masuk, ada makanan. Wajada indaha rizqa. Sudah ada di samping Maryam itu makanan dan minuman. Makanya Nabi Zakaria bertanya, "Ya Maryamu anna laki hadza?" Wei Maryam, dari mana kau makanan ini? Perhatikan Ibu jawaban Maryam. Qalat, huwa min indillah. Maryam menjawab, ini dari Allah. Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab.
sesungguhnya Allah akan memberikan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki bi ghairi hisab, tanpa batas. Weh Bapak Ibu, aku nih nyuruh kamu minta maksubah, aku nih nyuruh kamu minta makanan, minuman, minta kue kering, minta kue basah, kue lembab. Kemarin ku ajari kalau Pak, jemaah ini. Itu tuh kita nih bergaul Pak. Seperti Pak Dokter, kawan banyak, tinggal angkat tangan. Apa susahnya Allah ngerakkan hati kawannya atau pasiennya untuk ngantar ke makanan dan minuman ke sini. Maryam ini tidak kate Bapak Ibu, cuman mendep di dalam mihrab. Cuman ngangkat tangan, cuman ibadah. Kok bisa didatangkan oleh Allah makanan dan minuman? Apalagi kita yang bersosialisasi. Wah, saya gempar nih. Habis dengar pertanyaan dari yang jemaah di masjid itu, tensi ceramahku berubah. Tidak lagi aku ajar minta makanan dan minuman. Ku tembel ke dulu keyakinan bahwa itu bukan hayalan. Minta makanan dan minum itu bukan sekedar hayalan. Minta mobil, minta segalanya bukan hayalan. Ngapo? Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Allah itu akan menunjukkan rezeki sama siapa be. Yang Dia kehendaki bighairi hisab, tanpa batas. Bayang loh Bu, tanpa batas artinya no limit. Pakam bolok no limit. Tidak berbatas Pak, bebas nak minta apa baik. Ngapo? Yang nyuruh ni Allah. Allah tu siapa? Lahu mulkus samawati wal ar, yang punya langit dengan bumi. Mangkonya aku ni paling ladas Pak. Dia ngomong kok salah kalau mak minta mobil. Aku mobil 4-5 kali berganti Pak. Tanya Pak Amin ni tahu yang dengan aku. Asir maki mobil ini asir. Nuntal ke, sedekah ke, minta lagi dengan Allah. Handphone mak itulah pula. Ojek kita lah malam pakai handphone ini. Sedekah ke, minta handphone lagi dengan Allah. Allah ngomong itu. Tinggal ngomong be, minta bi ghairi hisab, tanpa batas. Jajalah Pak ilmu ini. Wow, nikmat nian Pak. Kalau kita kan tidak, motor ada sih kok, nak minta motor baru pakai dipasang terus, dipakai terus. Mana nak datang? Mobil buruk, minta mobil bagus. Pak, Ibu, para jamaah yang dimuliakan Allah, pemirsa Sky TV dimanapun Anda berada. Nak minta mobil bagus tuh, mobil lama tuh mundur ke dulu. Mundur ke dulu, lepas ke dulu. Preng. Begitu mobil ini dilepas, disedekah ke, kan kosong tuh garasi Pak. Ngangkat tangannya lemah. Ya Allah, ya Rahman. Engkau lihat ya Allah, garasi sudah kosong. Alangkah mubajirnya ya Allah, garasi tidak kate isi. Mohon ya Rahman, antar ke mobilnya. Ingat minta mobil, minta apa be, doa lengkap. Jangan melok ilmu aku 2010 minta mobil Pak Dokter. Tidak nyebut ke mobil apa, akhirnya tunjuk Allah mobil pickup. Wallah Ibu 2010. Aku ngomong ya Allah minta mobil. Dinjuk Allah mobil aku. Mobil Daihatsu Grand Max warna biru tapi pickup Pak. Aku tuh nak marah dengan Allah, nak marah. Salah kau li, ngapo kau minta mobil baik, kan? Akhirnya sekarang aku berdoa lengkap Pak, minta mobil apa? Sebut ke jenis, merek, warna, tipe, berikut apa namanya yang kita pengen ke, sebut ke, lengkap minta, Hajar baik Pak, doa terus, teng. Ini loh, Maryam baik bisa ada Pak. Yang ini pelajaran ini, ku masuk ke nian di dalam otak aku Pak, karena itu yang ngomong Al-Quran. Karena kalau sudah yang ngomong Al-Quran, zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Al-Quran ini kitabnya Allah, la raiba, tak katik keraguan, fihi, di dalamnya, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kalau hadis tidak sesuai dengan otak kita Pak, bisa diperiksa hadisnya. Mungkin doi, mungkin hadisnya maudhu, Tapi kalau Al-Quran tidak sesuai dengan otak kita, jangan periksa Al-Qurannya. Saya menyarankan hubungi Dr. Agustiansa, periksa otak kamu itu. Mungkin ada yang konseling. Karena Al-Quran itu sudah diuji Pak kebenarannya. Tidak kata yang salah disebutkan Al-Quran. Contoh Ma'arij nih ayat 19, 20, 21. Innal insana khuliqa halu'a, idza massahu saru jajua wa idza massahu khairu manua. Kita tes benar Al-Quran isinya. Kata Allah dalam surah Al-Ma'arij tadi, sesungguhnya aku ciptakan manusia ini punya sifat berkeluh kesah. Kalau dia buntu, dia berkeluh. Kalau dia lapang, kata basah. Benar tak kira-kira? Benar tak Pak? Benar tak ibu-ibu? Kalau salah, jangan periksa Qur'annya, periksa otak kamu. Jadi aku kalau nyingok wong berduit, kata basah, dak heran Pak. Aku yang heran wong berduit, capa dokterin, baik hati, jarang. Aku jarang baik macam ini.
Kalau wong buntu, apa namanya wong berduit dia getah basa, tidak heran aku. Tapi kalau berduit Pak Dokter Agus nih, kemudian baik hati, ini yang heran kita Pak. Heran kita beliau ini. Ada galau Pak, belaga ada di dia, kayu ada di dia, rumah besar ada di beliau ini. Apalagi dengan ustaz-ustaz kabarnya beliau ini baik Pak. Mendengar ustaz Pak Amin kalau habis dari rumah beliau ada di gawak kini bungkusan kalau balik. Iya kabarnya, aku tidak tahu. Sangkingnya itu maksud aku. Ngapu? Sifat dasar manusia Allah katakan dalam Al-Quran macam itu. Berarti kan benar Pak Al-Quran ini. Jadi kalau apapun yang Allah katakan di dalam Al-Quran, selesai Pak, mangkunya ku makanian surah ini Pak. Bahwa Allah Subhanahu Wa Taala ngenjokkan Maryam itu makan dan minuman langsung dari langit Pak. Seng. Luar biasa. Mangkunya kenikmati Pak. Bini aku tidak beli makanan, tidak beli minuman terus Pak. Dari 2010 aku dapat ilmu ini, jajali terus. Nah perilaku inilah yang kita pertahankan Pak. Selama Ramadan ini ibu-ibu kita sudah terdidik Bu, sudah terdidik kita kemudian bersedekah. Sudah makan nih baik, peng, yakini, lepas yakini, selesai Pak. Selesai kalau itu kita pegang. Nah tinggal itu tadi kebiasaan kita nih, habis Ramadan, lebaran, lebar galo-galo. Yang galak sedekah lebar, mulai kita bahasa lagi. Yang galak baca Quran, hilang. Quran lah ada pucuk gobok. Kapan Qurannya turun lagi kagek ngawin kana? Iya ngawin kana Pak. Itu bebala pula dengan bini. Papa naruhnya di mana? Nah mama kan naruhnya. Saya enggak tahu. Nah bebala aja gara-gara nyari Quran Pak. Kau nak ngaji, anaknya nak kawin, Sangke ke Quran enggak pernah dibuka. Ramadan ini kemarin bukan main Pak. Pampung-pampung ada yang hatam. Bukan sekali 2 kali, 4-5 kalinya hatam Quran ini. Nah tahan kelah Bapak Ibu Kalau ini kita bisa pertahankan insya Allah Pak Karena apa? Keyakinan ini kalau sudah kita landaskan di dalam hati, didorong lagi dengan bersedekah, insya Allah akan menghasilkan keajaiban. Duit tidak menghasilkan keajaiban, tapi sekali lagi sedekah, tauhid dan keyakinan itu menghasilkan keajaiban. 2. Idul Fitri ini Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan Allah, yang paling penting adalah menumbuhkan rasa toleransi di dalam hati. Jangan sampai kita kemudian bersenang-senang, berlebaran, baju baru, makanan lemak, kue lengkap, tapi kemudian tetangga kanan kiri kita ada yang tidak makan. Tetangga kanan kiri kita ada yang tidak berbaju. Tetangga kiri dan kanan kita ada yang tidak katik kue, bahkan cuma tidak katik kue baik, teko geloknya tidak katik. Ada Pak, ada yang agak bermodal dikit, geloknya ada, kuenya katik. Pak macam-macam Ada yang ada gelok dengan kuenya, ada yang teko gelok dengan kuenya tidak katik. Kita tadi berlimpah ruah makanan minuman di rumah kita kena laknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jadikan Idul Fitri ini sebagai momen kita menjadi peduli dengan tetangga kanan kiri, sanak famili, handai tolan, kerabat, adik beradik, Temui Bapak Ibu jingo adik kita ni ada belum persiapan lebaran ini. Jingo yang menadik kita jingo rainya lagi lacak kusut berarti buntu, Jangan banyak ego bertanya, ngapa dek kau ni kening berkerut-kerut? Oh, kakak ni tak tertirnya, kita ni buntu. Dah, ini pakai tanya pula. Nyengok adik kita berjalan, lesunya. Ngapa kau tu lebaran parak lesu? Oi, kak, dia tu buntu. Tak usah ditanya, ulungilah nah dek untuk lebaran, Nah dek untuk beli kuih. Gagal lagi Bapak Ibu, percayalah kamu, Amo kita dengan mak kita, mak kita lah nyanyi dari beton. Pakai nanya, ngapa mak sakit kamu ni? Oh, usah ditanya, bu, buntu wong tua kita tu. Enjoy duit, baik sudah. Ini wong tua jauh, kapan nelpon, apa kabar mak, apa kabar? Uji ku nanya kabar terus, tanya rekening. Oh, sekali, mana rekeningnya? Nanya kabar terus, kabar baik. Uji mak kita duit ini katik buntu ini ni, Itu subhanallah Pak, tumbuhkanlah toleransi ini, Kalau kita sudah biasa bersosialisasi tetangga kanan, tetangga kiri, handai family, sanak tolat, kita jingoi, oh ternyata ada, alhamdulillah bisa lebaran sama-sama. Jangan sampai kita tertawa, yang lain kemudian menangis. Jangan sampai kita senang-senang, tapi adik kita kemudian nak makan minum lagi saro. Karena makna Idul Fitri yang sebenarnya itu adalah kita bisa menumbuhkan rasa kepedulian kita kepada saudara-saudara kita. Bisa menumbuhkan kepedulian kita kepada sanak, famili, handai tolan dan karib kerabat kita. Kalau ini kita pegang, mana makna halal bihalal yang kita laksanakan pada hari ini, insya Allah akan meresap di dalam hati. Selamat menjalankan menunaikan ibadah Idul Fitri 1435 Hijriah.
Saya mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kalau ada salah minta maaf kepada Allah, minta ampun. Kami akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu doa amin.